Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus. Jumpa lagi kita di dalam program MDT hari ini dan tahun yang baru 2024. Kita bersyukur tahun 2023 kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Mari tahun 2024 ini kita juga melewatinya berjalan bersama dengan Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, yang selalu memimpin dan menyertai hidup kami sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, bersama dengan Tuhan tahun 2023 kami melewatinya. Dan kami percaya di tahun 2024 ini kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memegang kendali atas setiap masing-masing hidup kami. Bahkan untuk semua dunia ini, situasi apapun semua ada dalam kendali Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah sungguh Engkau berbicara kepada kami. Firman-Mu menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Yesus, mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 113. Mazmur 113 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Nah, sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, tema kita pada hari ini masyhurkan nama Tuhan. Masyhurkan nama Tuhan ini bicara tentang pribadi yang terkenal, pribadi yang hebat, pribadi yang populer, pribadi yang tidak lagi diragukan. Dan saking hebatnya pribadinya, dia berkuasa untuk menetapkan dan memutuskan segala sesuatu yang ada. Nah, yang kedua, masyhurkan artinya bagaimana kita diminta Tuhan untuk memberitakan, untuk menyebarkan tentang pribadi yang hebat, yang besar, yang kita tahu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, tentu dalam hal ini, dalam iman kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa pribadi yang hebat itu, yang berkuasa, yang populer, yang terkenal itu, dia adalah pribadi Allah yang menciptakan kita manusia dan segala isinya. Dan di dalam Yesus dia menyelamatkan kita. Nah, inilah pribadi yang populer, yang kita percaya, yang hebat dan berkuasa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, memasyhurkan nama Tuhan sesungguhnya harus lahir dari pribadi yang sungguh-sungguh sudah mengalami dan menyaksikan Tuhan di dalam hidupnya. Sekali lagi saudara, memasyhurkan nama Tuhan sesungguhnya harus lahir dari pribadi yang sungguh-sungguh sudah mengalami dan menyaksikan Tuhan di dalam hidupnya. Karena tentu akan berbeda
spiritnya memasyurkan Tuhan bagi orang yang sudah mengalami dan yang belum mengalami tentang Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Yesus, belajar dari firman Tuhan yang kita baca, bagaimana kita melihat spiritnya pemazmur, dia memasyurkan nama Tuhan karena ini benar-benar lahir dari iman dia, dari pengalaman dia, apa yang dia saksikan tentang Tuhan di dalam hidupnya. Pengalaman dia hidup bersama Tuhan membawa dia memasyurkan nama Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Yesus, ada dua hal yang bisa kita lihat dari bagian firman Tuhan ini yang mengingatkan kita. Yang pertama saudara, memasyurkan nama Tuhan itu harus lahir dari orang yang sadar dirinya siapa di hadapan Tuhan. Sekali lagi, memasyurkan nama Tuhan harus orang yang sadar dirinya di hadapan Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Yesus, menarik sekali di dalam ayat yang pertama di sana dikatakan haleluya. Pujilah hamba-hamba Tuhan, pujilah namanya. Bagian ini mengingatkan tentang siapa kita, status kita di hadapan Tuhan. Hamba-hamba ini menunjuk kepada kita yang adalah umat Tuhan. Status kita di hadapan Tuhan sama. Status di hadapan Tuhan sejajar. Kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang harus dimurkai. Tetapi karena anugerah Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita. Karena anugerah Tuhan, Dia melindungi hidup kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, kesadaran tentang siapa kita di hadapan Allah, sekali lagi sejatinya harus dialami oleh setiap orang yang sadar dirinya siapa. Karena dengan kesadaran itulah akan menuntun kita memandang siapa Tuhan, memandang kebesaran Tuhan, memandang keagungan Tuhan, memandang Tuhan yang adalah Tuhan yang satu-satunya luar biasa, satu-satunya yang menyelamatkan kita orang berdosa. Satu-satunya Tuhan yang menerangi hidup kita, jalan hidup kita di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Nah saudaraku yang dikasih oleh Yesus, sebagai seorang hamba tentu sejatinya Allah bukan hanya kita jadikan sebagai tempat kita berlindung, tetapi sebagai seorang hamba di dalam bagian ini mau mengingatkan kita bagaimana sebagai seorang hamba kita harus taat, tunduk dan setia kepada Allah yang adalah Allah yang kita sembah, dan ini yang diinginkan oleh Tuhan. Bagaimana kita selalu tunduk dan setia kepada Allah. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, kesadaran ini sebagai hamba-hambanya akan membawa kita melihat akan keagungan dan kebesaran Tuhan. Sebaliknya, bagi orang yang tidak sadar siapa dirinya, tentu dia bukan hanya dia tidak mengagungkan Tuhan. Sebaliknya dia mengagungkan hal-hal yang lain dalam hidup dia, bahkan mungkin termasuk dirinya. Tetapi bagian ini pemazmur mau mengarahkan diri kita, hati dan pikiran kita, iman kita. Masyurkan nama Tuhan adalah lahir dari pengalaman kita, perjumpaan kita, bagaimana kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan, kita menghidupinya di dalam hidup kita, sehingga pengalaman-pengalaman itu membuka mata hati kita melihat keagungan dan kebesaran Tuhan. Ini yang pertama saudara. Yang kedua saudara, yang kita belajar dari bagian firman Tuhan ini, masyurkan nama Tuhan itu lahir dari keyakinan kita. Keyakinan kita tahu dan kita melihat dan menyaksikan dan mengalami bagaimana perbuatan Tuhan itu besar. Perbuatan Tuhan itu ya dan amin. Nah saudara, kita yakin bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bekerja apa? Tuhan perbuatan yang besar seperti apa?
Nah saudara, salah satunya bagian ini menjelaskan kepada kita, mengingatkan adanya perbuatan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dan membiarkan orang yang hina dan orang yang miskin. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Nah saudara yang dikasihi oleh Yesus, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, pemazmur memberitahukan kita bahwa keberadaan Allah yang kita percaya Dia Maha Besar, Dia adalah Allah yang terus bekerja, Allah yang tidak mati, Allah yang tidak diam, tetapi Dia bekerja terus melihat dan memperhatikan setiap anak manusia, bahkan tidak terkecuali orang-orang yang hina dan orang-orang yang miskin. Nah saudara yang dikasih oleh Yesus, bagian orang yang hina dan miskin ini bicara tentang orang yang menderita, orang yang sengsara, orang-orang yang mengalami penindasan, orang-orang yang juga mengalami kekurangan di dalam hidup dia. Nah saudara, luar biasanya Allah kita. Allah begitu detail memperhatikan setiap kita umatnya yang hidup di dalam dunia ini, di dalam segala situasi dan pergumulan yang kita alami. Nah saudara yang dikasih oleh Yesus, dan jelas sekali firman Tuhan berkata, Allah dengan pada waktunya menyatakan kehendaknya. Bagaimana di situ kata Allah menegakkan orang yang hina, Allah mengangkat orang yang miskin. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang menderita, orang-orang yang hina dan miskin. Ada waktu Tuhan akan mengangkat mereka. Tetapi persoalannya bagaimana orang-orang yang hina, yang menderita, yang sengsara, yang miskin harus terus setia kepada Tuhan, terus menggantungkan hidup mereka kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan mau, setia kepada Tuhan. Dengan demikian kemiskinan mereka, kehinaan mereka bukan menjadi atau membuat mereka jauh daripada Tuhan, tetapi sebaliknya membawa mereka bisa semakin dekat dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Yesus, dimanapun saudara berada, hari-hari ini saudara, kalau saudara hari ini merasa sedang menderita, merasa sedang terhina, merasa sedang miskin dan lain sebagainya, saudara jangan putus asa. Datang kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap setia berjalan di jalannya Tuhan, tetap memasyurkan nama Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Yesus, ayat 9 ini ditutup dengan Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Ini mengingatkan bahwa apapun keadaan kita, mari kita bersukacita kepada Tuhan. Karena sukacita kita tidak bergantung pada keadaan kita, tetapi bila sukacita kita ini bergantung karena kita memiliki Allah yang besar, Allah yang mengatasi bangsa, Allah yang mengatasi langit. Sehingga inilah yang menjadi alasan kita untuk bersukacita. Nah saudara yang dikasih oleh Yesus, hari ini kita belajar dua hal saudara, sekali lagi. Yang pertama, masyurkan nama Tuhan itu sejatinya lahir dari perjumpaan dan pengalaman hidup kita harus bersama dengan Tuhan. Yang pertama, masyurkan nama Tuhan adalah sejatinya kita harus sadar siapa diri kita dan siapa Allah, Tuhan yang layak untuk kita sembah. Yang kedua, masyurkan nama Tuhan itu lahir dari keyakinan
kita bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, khusus orang-orang yang hina, menderita, dan yang miskin. Penderitaan dan kesengsaraan bukan alasan untuk kita meninggalkan Tuhan, tetapi sebaliknya kita harus semakin dekat dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Amin saudara, biar Tuhan memberkati kita dan terus menguatkan kita berjalan di jalannya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Siapakah kami manusia ini ya Tuhan? Kami tidak ada apa-apanya di depan Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu kami dilayakkan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri di dunia ini, tetapi ada Tuhan yang terus memegang tangan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Kalau hari-hari ini di awal tahun yang baru ini mereka punya pergumulan, mereka punya masalah Tuhan. Apakah tentang pekerjaan, keluarga, usaha mereka atau apapun yang mereka alami. Biarlah sungguh damai sejahtera Tuhan, sukacita yang sejati itu turun atas mereka Tuhan, dan terus membawa mereka semakin dekat dan setia kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan mereka jalan keluar atas seluruh pergumulan yang mereka alami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin saudara. Tuhan memberkati kita. Tuhan memimpin hidup kita di tahun yang baru, bahkan hari ini secara khusus. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now
manifest